Salah. Fama belagul ilmi fihi anna basyarun. Senotok-notok engkau, ini kata Al-Busiri, memuji Rasulullah, menghebatkan Rasulullah, Anna basyarun, annahu basyarun. Ada satu yang tidak bisa ditiru Gus Dur, ini singkat ya. Toleransinya, moderasinya, macam-macam. Gak wedi kere. Nggak takut miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini segmen kita sedikit berbeda ya. Kita menghadirkan seorang narasumber. Beliau ini adalah seorang yang menjadi aktivis di bidang pemberdayaan. Beliau juga mengaku sebagai santri ideologis dari Gus Dur. Beliau adalah Mas Winartono, sarjana sastra dan juga magister di ilmu komunikasi. Judulnya. Sebenarnya beliau tidak suka disebut gelar ya. Beliau lebih familiar dengan disebut Mas Win saja ya. Mas Win atau Cak Win biasanya teman-teman manggilnya seperti itu. Selamat sore Mas Win, sehat kabarnya? Alhamdulillah, sebagaimana biasanya. Ini podcast ini nggak kaku kan? Nggak, ini santai. Biasa kayak kita cuma ngopi. ganti bahasa. Oh, iya. Biasanya bahasa Jawa, kita pakai bahasa Indonesia. Gitu aja. Oke. Jadi gini, kita akan membahas tentang Gus Dur ya, lagi-lagi Gus Dur. Kita tidak akan pernah habis membahas salah satu tokoh besar ini dari berbagai sudut, dari berbagai sisi. Kali ini kita akan coba membahas Gus Dur dari perspektif intelektualitas, karena jenengan mengaku terinspirasi dari intelektualitas Gus Dur, dan juga dari sisi pemberdayaan. Kalau yang barusan kita ngobrol tadi bukan pemberdayaan tapi keberdayaan. Nah, itu bedanya apa sih Mas? Pemberdayaan atau keberdayaan itu bedanya? Kalau keberdayaan lebih pada outcome atau dampak atau capaian ya. Karena terlalu kecil untuk Gus Dur dibilang dibungkus dengan kata pemberdayaan, karena Gus Dur horizonnya apa, zona perjuangannya luas. Gitu. Ya, jadi saya menangkap Gus Dur itu, apapun yang dilakukan Gus Dur itu ada satu momen, yaitu untuk keberdayaan masyarakat, keberdayaan kelompok santri. Nah, prosesnya macam-macam. Nanti kalau judulnya pemberdayaan, khawatir saya nanti, wah ini kata pemberdayaan sekarang jadi program. Program pemberdayaan apa gitu ya. Padahal Gus Dur sudah mencontohi, tanpa ada program pemerintah yang berjudul itu misalnya, atau spirit mainstream para funding gitu misalnya, kalau saya sebut, itu Gus Dur sudah melakukan itu. Contoh konkretnya mungkin? Gus Dur sudah melakukan misalnya Bina Desa, sudah lama. Isu desa sudah lama Gus Dur. Sebelum misalnya satu kementerian membuat program besar, bagi saya yang desa, orang desa besar ya, uangnya banyak lah gitu, besar itu, tentang moderasi, itu Gus Dur sudah melakukan itu. Gus Dur melakukan keberdayaan dalam konteks masyarakat di isu moderasi itu kan sudah lama, tanpa menunggu pemerintah, arus besar jurnal akademik ke situ, ke tema itu. Jadi memang free dia. Free dalam artian itu keberdayaan. Keberdayaan ini kan dari kacamata sampean sebagai aktivis di bidang keberdayaan tadi ya, dan sedikit banyak terinspirasi dari Gus Dur. Apa saja sih yang dalam tindakan nyata yang telah sampean lakukan untuk keberdayaan atau pemberdayaan ini, yang itu terinspirasi dari Gus Dur? Contoh konkretnya lah mungkin. Tentu ini tidak bisa lengkap ya.
Karena Gus Dur sosok yang saya kira, ya memang manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi saya fakta Gus Dur sebagai ide besar itu mendekati kesempurnaan. Jadi Gus Dur sebagai ide besar gitu. Nah, Gus Dur sebagai ide. Jadi gini contoh misalnya, saya pernah pada tahapan tertentu tadi saya revisi juga, koreksi lah Mas Fikri mau ngomong apa? Santri Gus Dur gitu ya. Nah, kalau santri yang dalam konteks umum definisi mainstream itu adalah orang yang mondok, yang tidur di terus menjadi santrinya ngaji di hadapan Gus Dur gitu atau ya, enggak pernah. Itu sekali tok saya hanya mimpi. Kalau ataupun lu mimpi betul. Saya masih kecil tuh mimpi dua sosok yang itu sampai sekarang membuat saya anggap sebagai kebetulan saya berusaha menjadi, kalau nggak bisa ngaji ke beliau langsung ya ngaji ke murid-muridnya. Atau orang-orang terdekatnya, yaitu Mbah Mun sama Gus Dur. Mimpi yang tidak pernah saya ceritakan, setelah meninggal beliau baru saya ceritakan. Mimpi istimewa lah. Kalau ketemu ya jarak jauh saja pas zaman saya kecil, SMP, SMA gitu. Nah itu. Di kuliah kalau dibilang santri yang definisinya yang umum, ya saya nggak santri, nggak santrinya Gus Dur gitu. Tetapi kalau definisi kebetulan saja, jelek-jelek begini saya dulu belum laris kata Gus Dur ini. Di perintah putri beliau, terus sampai pra-launching, sampai deklarasi jaringan Gus Durian, Malang mau yang mewakili saya. Jadi yang pertama mewakili Malang itu jenengan. Ya. Dari apa yang disebut sekarang itu gerakan Gus Durian. Jaringan Gus Durian. Gus Durian itu ya. Nah, ketika kenapa saya mulai melipir bahasa Jawanya, itu sebab bukan karena apa-apa, karena Gus Dur orang yang sangat profesional dalam arti komit. Ketika saya terjun dalam ruang pekerjaan yang mau nggak mau berhubungan sama 1-2 kelompok tertentu, partisan begitu ya, meskipun saya bukan orang partai, maka saya lepas. Saya nggak mau menyampur adukkan, apalagi diam-diam ada nilai terselubung. Terus kemudian komunitas yang saya gerakkan, yang saya sama teman-teman dirikan terus atas dasar perintah Seknas begitu, terus kemudian ternyata ada kepentingan terselubung. Lah saya tidak mau. Maka sejak itu saya mengurangi ngopi dan label-label yang ketika pekerjaan pakai Gus Dur. Bukan soal apa, karena Gus Dur milik semua bagi saya. Menurut saya milik semua, bukan milik satu partai, satu golongan, bahkan milik satu golongan yang memusuhi partai tertentu. Itu nggak fair. Jadi Gus Dur itu bukan entitas. Kalau sekarang kita bicarakan Gus Dur itu adalah sebuah semacam ideologi atau nggak sampai logi lah, ide besar. Iya, ide yang Gus Dur curahkan, dilihat dari apa yang beliau lakukan, apa yang beliau munculkan, yang sampai kepada kita itu kan banyak diikuti orang, gitu ya. Tidak lantas kemudian hal itu dikooptasi untuk golongan tertentu. Bahkan jaringan Gus Durian pun tidak boleh, ibaratnya one and only, one and only itu yang mempunyai Gus Dur, gitu. Karena Gus Dur itu punya semua, kita gitu ya. Bahkan orang yang berniat saja bisa kok berhak. Gus Dur itu sangat saya, misalnya gitu. Siapa itu, Mas? Ya, kita bisa terjadi kita sendiri bisa. Saya itu gini gara-gara mau ada kompetisi tertentu akhirnya saya ini. Tapi kan Gus Dur berpolitik, Mas. Iya. Kenapa kok sampean nggak mau menggunakan itu sebagai untuk memurnikan lah, kalau saya menangkap ya, untuk memurnikan nama Gus Dur di dalam gerakan atau proses tindakannya jenengan. Omongan saya tadi itu kan saya bukan kontradiksi, saya juga tidak antipati sama gerakan politik. Idealisme cuma politik yang mengatasnamakan Gus Dur yang jenengan hindari gitu. Lah gini, tidak hanya Gus Dur, fakta, ide atau quote atau ide-ide di agama pun sama, netral kan mereka. Tapi kalau kita sudah motifnya sudah gak jelas, an-nadhafatu minal iman itu kan bagus. Itu untuk membersihkan saudara-saudara kita saja bisa kok. Wah gembel ini, gitu. Jadi
politik nggak salah, tapi saya juga nggak menarikkan berarti Gus Dur yang penerus Gus Dur harus berpolitik. Berarti yang sampai rasakan itu hanya tidak nyaman aja gitu. Itu bukan berarti apa namanya tidak suka pada oknum yang menggunakan. Dalam konteksnya tepat itu sama kayak menggunakan, saya sering utarakan kalau dalam ngaji-ngaji itu di musola kampung itu apa namanya, adunya jifatun, itu hadis dunia, harta benda keduniawian ini jiwa, bangkai. Ini kan pas apa enggak? Bener ini, tapi kalau ini diambil oleh kita-kita yang sudah kere, terus melegitimasi keproletariatannya dengan dunia itu jiwa, ngapain begitu, yang surga itu yang kere begitu, ya enggak pas lah, dikotomi yang kaku itu. Tapi bagi yang kaya, adunya mazraatul akhirah, itu untuk melegitimasi akhirnya, wah ini saya harus kaya, itu kan sama. Fakta itu juga sama kayak fakta Gus Dur, ladang ya. Ya. Jadi Gus Dur ini bisa untuk ngantem, ide Gus Dur ini ya, bisa untuk memperkuat keberdayaan. Makanya saya bilang tadi, Gus Dur tidak sesempit pemberdayaan, aktivitas-aktivitas kecil itu, tapi keberdayaan. Lah, kalau saya misalnya merasa saya evaluasi, saya ini cocok nggak? Saya mendirikan Gus Durian, terus kemudian di Malang menginisiasi beberapa kelompok untuk apa ya, sosialisasi ide Gus Dur. Kalau sekarang ada sekolah tertentu itu, pelatihan tertentu, dulu belum ada. Terus kemudian KPG itu ya, KPG itu dulu nggak ada, pokoknya jalan aja. Karena apa? Saya nggak fanatik sama format-format bungkus-bungkus itu. Saya bayangkan kalau Gus Dur hidup, dia ikut nggak jaringan Gus Durian ini gitu. Gitu saja. Kalau Gus Dur hidup, terus saya membuat jaringan Gus Durian, terus kemudian atau kelompok Gus Dur apa? Kira-kira Gus Dur daftar nggak gitu? Kayaknya beliau orang yang pertama kali membubarkan. Bukan dalam artian kita anti dengan jaringan Gus Dur, kayaknya ya nggak tahu ya. Ini, ya, kan, ini kan hanya bayang-bayang saya. Ya. Itu yang ide besar, Mas Fikri. Ide maksudnya besar. Nggak perlu diinstitusikan. Nah, kalau Gus Dur itu tidak anti institusional, tidak anti bungkus, tetapi value. Jadi yang lebih butuh itu sebenarnya kita, bukan dari Gus Durnya gitu. Makanya saya bilang keberdayaan. Karena contoh misalnya, kenapa saya tidak milih gini, Gus Dur pada saat seseorang, tidak hanya Gus Dur itu, kayak saya misalnya di Mbah Mun, kiai-kiai saya begitu, Gus Dur. Ini kan ketika kita besar begini, sudah bisa mencerna. Beliau-beliau itu kita temui sudah masa settle. Orang ini fatal, ada satu kiai yang masa settlenya itu pokoknya jubahan terus. Pokoknya Arab semua lah ya, gitu. Terus kemudian bagi santri-santri awal di masa kiai ini jualan di pasar, ya jangan bayangkan kiai itu sekarang Alphard, itu enggak lah. Saya pelajari juga kok kiai-kiai terkenal itu. Lah masa-masa ini santri-santri masa awal kan gini, masa begitu sih. Nah, soal ada kol kodim kol jati itu inisiasi teman-teman. Tapi kalau saya niru kiai saya, yang misalnya kiai saya, kebetulan kiai saya jarang ada jubahan, misalnya jubahan, terus kemana-mana jubahan, terus dikomplain sama Mbah Yaimu dulu nggak begitu. Makanya saya sempat nulis puisi, saya cari-cari tadi tentang Gus Dur. Ada satu yang tidak bisa ditiru Gus Dur, nih, singkat ya, toleransinya, moderasinya, macam-macam, gak beti kiri. Tidak takut miskin, itu yang sulit kita tiru dan itu jarang dideklamasikan, baik di seminar maupun di KPG mau di komunitas kelompok-kelompok tertentu. Kita bisa tiru, begitu saja kok repot. Kalau saya fair aja, Gus Dur, kepotet Gus Dur awal kok ngerokok, Gus Dur gak ngerokok. Tapi saya nggak sesempit itu, maka saya ambil nilai spiritnya. Orang sampai bilang ini tukang ngaji Mas ya, mulai ngaji kampung-kampung. Loh itu ide Gus Dur juga. Kalau saya misalnya klaim Gus Dur itu sangat dalam perjalanan dan tulisan-tulisannya itu sangat antusias, fokus pada kiai-kiai kampung. Pertanyaannya, sebutkan
teman-teman yang katanya sampai batuknya stempelnya itu paling Gus Dur, itu saya lihat teman-teman ya sekitar sini ya Malang, aku kan nggak bisa ngaji, ya nggak harus ngaji kamu ngampung itu. Pergeseran saya dari kampus terus meninggalkan kampus ngampung itu nggak mudah, nggak mudah. Ya kebetulan sampean Mas Fikri ini masih termasuk yang masih percaya saya gitu. Di masa-masa itu masa muda karpe masukin apa ini, belusuan ke hutan, belusuan ke desa gitu. Kalau sekarang belusuan ke desa jadi pendamping desa, jadi PKH maklum, ada yang gaji. Belusuan ke hutan jadi pendamping perhutanan. Lalu saya ya, jadi apa? KTH, kan nggak jadi apa-apa. Makanya saya apresiasi Mas Fikri sama teman-teman Ansor mana Singosari itu bergerak begitu, saya senang. Itu mestinya. Nah, saya tanya ternyata yang gerakkan situ misalnya beberapa Gus yang gerakkan, wah itu salah satunya ya inspirasinya dan ada kemungkinan ada perintah-perintah dari Gus Dur dan jaringan. Loh ya Mas, kalau yang di KTH itu memang sampai pernah itu kok apa namanya Gus Dur mengeluarkan, lupa saya tahun berapa, untuk jadi hutan itu jangan di, betul. Nah, itu tahun berapa Mas? Hutan jangan di apa-apakan dulu selama berapa tahun gitu loh. Kalau nggak salah itu, dan itu kemudian Gus Dur menerima penghargaan dari wali kan. Ya. Lah, maksud saya gini, yang perlu dihindari dari teman-teman Singosari misalnya. Terus habis itu saya yang hutan, yang enggak hutan berarti nggak sangat Gus Dur, begitu jangan. Ya, Gus Dur sangat itu. luasnya di situ. Ya, ya yang menjadi benar Mas. Makanya saya ini di channel saya ini kadang melihat Gus Dur itu dari kacamata misalkan. Oke, sambil nyari puisi saya ya. Tentang laut ya. Tentang laut itu juga betapa konsennya Gus Dur terhadap laut Indonesia sampai mendirikan Kementerian Kelautan dan Kemaritiman dan Perikanan ya. Yang awalnya itu namanya Eksplorasi Laut, Departemen Eksplorasi Laut. Itu Gus Dur yang mendirikan. Jadi nganggur diri Makanya bahas nganggur. Iya. Dirikan seorang kiai, latar belakang pesantren. Mungkin kalau pesantrennya itu ada di pesisir kayak daerahnya sampean, daerah Tuban, daerah Rembang itu masih mungkin mendirikan kementerian. Nah itu di Jombang Mas, nggak ono laut Mas. Kok iso kepikiran untuk mendirikan Kementerian Kelautan yang sampai saat ini masih bertahan, berarti kan masih relevan gitu. Betul. Untuk kalau zaman dulu kan hanya deklarasi Juanda itu untuk meneguhkan UNCLOS ya kan, zona ekonomi eksklusif lautan Indonesia sampai Natuna dan sebagainya. Jadi laut di sekitaran pulau Indonesia itu termasuk wilayah Indonesia yang sebelum tahun 82 laut yang milik umum itu belum sepenuhnya milik negara yang dilewati itu. Nah itu Gus Dur. Makanya saya bilang tadi. Nah ini makanya kita batasi. Luas kan? Kalau terlalu luas ini juga nggak akan selesai ini podcast kita selama 7 hari 7 malam. Apalagi Gus Dur dalam sudut pandang podcastnya nggak habis. Dapat apa? Gitu. Jadi kita batasi mungkin dalam ranah intelektualitas beliau yang jenengan serap dan dalam lingkup keberdayaan itu aja. Saya sambil nyari tadi ini. Kalau dari saya untuk mulai ya, saya kok tadi sampean datang ke sini terus tanpa skrip, terus pokoknya ngopi kayak ngopi biasanya, terus saya itu ingat langsung, oh Mbak Gus Dur, saya ada satu puisi yang ini menurut saya menarik buat pengiling atau pengingat saya, alarm kalau saya lupa atau lalai. Saya juduli Sudut Gus Dur. Sudut, banyak orang angle-nya itu Gus Dur sebagai di mimbar, Gus Dur sebagai yang disettle, yang sudah settle. Kalau Gus Dur sudah settle secara karir ya presiden. Di mimbar, di tengah-tengah, di podium. Yes, yang wah-wah lah gitu. Jadi yang wah-wah. Nah, ini saya pengen baca puisi ini, Sudut Gus Dur. Gus, sikapmu yang kata banyak awam, kontroversial, sudah banyak yang bisa meniru. Kopiah khasmu malah sudah sukses menghiasi kesan religius egaliter para pengagummu.
Pembelaan pada minoritas bahkan tak jarang sudah disulap menjadi program Yahud oleh katanya penggemarmu. Silaturahim perseduluran via solawat, sambang guru sepuh, hingga ziarah kubur mungkin yang sering kami lupa bahwa itu termasuk hobi semasa hidupmu. Pola dan nilai perjuanganmu sudah mulai menjadi tren, bahkan di daerah tertentu dianggap jitu oleh politisi. Gus, melalui kesederhanaanmu, bahkan kata Gus semakin wibawa. Saya ulangi ini, termasuk khusus Gus Fikri ini. Ben eling. Gus, melalui kesederhanaanmu, bahkan kata Gus semakin wibawa. Keberanianmu malah membuka keran percaya diri bagi para santri yang kata orang tersekolah disebut manusia kolot deso. Zaman dulu. Tetapi ada yang belum laris diserbu oleh murid atau penggemarmu, apalagi pembencimu, yaitu zuhud pada dunia, tidak memperkaya diri, sibuk mengurus perut sendiri, atau menumpuk harta untuk keluarga, bangunan pesantren atau kolegamu, dan alih-alih menyerang gerombolan yang menyerangmu, mencibirmu, kau lebih mengedepankan idkhalus surur, menyayangi, mengasihi umat halayakmu. Gus, saya tulis di sudut, Gus Dur dalam pandang sudut. Terakhir Gus itu tadi. Ya. Luar biasa. Sungguh menampar kita semua ya, termasuk ini nampar saya karena ketika saya dirikan jaringan Gus Durian di Malang, di perintah gitu ya, terus kemudian muter macam-macam, ternyata ada satu yang lupa. Beberapa paket pelatihan, paket apalah, sosialisasi, paket kaderisasi itu kita lakukan, ternyata ada satu lupa. Apa? Yaitu Gus Dur itu yang banyak tidak dibahas adalah zuhudnya. Sarkup banyak yang sarjana kuburan, yang ziarah kuburan, tapi pertanyaan apa Gus Dur ben gembel terus ziarah kuburan, bahas klinik, ya enggak lah gitu. Berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu gitu. Bahas klinik mungkin masih Mas. Ya, tapi sampai puasa ngerowo terus mungkin enggak. Nah, inilah fakta Gus Dur. Kalau kita hanya melihat yang Gus Dur sebagai orang yang settle, jadi nggak fair menurut saya. Maka harus pelajari. Ini kayaknya nggak Gus Dur saja, Kiai juga gitu. Kalau saya niru Kiai settle saya ya nyekel mic terus, Fik. Karena settlenya Kiai di zaman saya, yang saya nyantri sampai hari ini mungkin Mas. Kiai saya misalnya, itu misalnya ngisi pengajian. Tapi fakta bahwa Kiai saya memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok tertentu yang nggak bisa difoto itu, nggak bisa di video, sulit untuk di framing gitu ya. Ini kan di masa-masa awal ngaji, besoknya terus ngumpul. Tapi ada sekarang, orang. Saya takut ngomong. Ayo, ini luasnya Gus Dur. Maka saya kembali akhirnya pada entah tahun berapa. Jadi, ini Gus Dur itu semacam menjadi jembatan ya, kalau dalam puisinya sampean tadi, kaum santri zaman dulu yang dikatakan tidak sekolah atau bukan orang sekolah, dikatakan sebagai kaum yang kolot dan sebagainya, second class lah. In Indonesia. Ya. Jadi beliau mengangkat derajat santri, bahkan gelar Gus pun yang orang awam pun tidak tahu. Biasa ya. Jadi menarik. Jadi menarik sampai hari ini ketika seseorang dilabeli dengan kata Gus akan menjadi lebih wah gitu ya. Terlepas dari bagaimana kita memaknai kata Gus itu sendiri. Betul. Ya. Itu salah satu warisan Gus Dur yang mungkin kalau sebelum kita podcast tadi apa istilahnya itu Mas, yang street logic apa? Logic frame apa? Yang tidak bisa di tacit knowledge. Tacit knowledge ya. Pengetahuan tacit, pengetahuan yang ya seliar saja, tidak bisa tidak ada di buku-buku. Ini yang laris ini. Ya. Kalau dari berarti yang paling membekas di kalau saya melihat dari paparan yang sampean jelaskan tadi, bahwa yang paling sulit itu bahkan bukan ranah intelektualitasnya,
atau pemberdayaannya. Maksudnya itu sudah kita lakukan meskipun dalam kapasitas yang jauh ya di bawah Gus Dur ya. Justru yang paling sulit itu adalah bagaimana meniru laku Gus Dur terhadap keduniawian ya. Betul. Itu yang mungkin perlu definisi ulang. Betul. Bagaimana memaknai zuhud apalagi di era yang sekarang ini. Nah, jadi misalnya ya, coba nggak keren gimana Gus Dur itu. Orang kalau secara umum di zaman-zaman saya kecil itu, bahkan sekarang, orang yang zuhud itu kelihatannya sederhana, terus nggak punya Iya apa-apa. mas, Gitu. sekarang itu saya sendiri ya sekelipat mikir zuhud itu artinya nggak duwe apa-apa, miskin, terus Lah, Gus bangga Dur- dengan kemiskinannya. Gus kan Dur itu dibilang miskin, saya bilang miskin, tetapi di sekelilingnya dikayakan. Itu makanya saya bilang keberdayaan. Ketika saya melakukan sesuatu yang niru bahkan copy paste sama apa yang dilakukan Gus Dur, bahkan terminologinya sama dengan Gus Dur misalnya, itu maka saya akan cek dengan puisi saya ini sama tadi selain zuhud itu apa nanti soal keberdayaan. Gus Dur itu saya sederhana, yang kompleks tadi itu saya sederhanakan satu spiritualitas. Kalau nanti saya nyebut tauhid dibilang nggak toleran, nah repot toh. Padahal Gus Dur itu bagi saya Tauhid. pondasinya tauhid, akarnya tauhid ini. Makanya ini ada akar. Makanya di akar. situ. Nah, Gus Dur ngomongnya fondasional, spiritualitas, intelektualitas. Ini nanti jangan disalahartikan loh ya, intelektualitas mesti di kampus, mesti di ini ngapain. Saya mesti bukan orang kampus, yang baca-baca buku lah. Oke. Siap. Tapi di orang-orang kampung, tetangga-tetangga saya, ya nggak mungkin aku bilang ada Clifford Geertz, ada Grand Philip, macam ngapain? Nah, pendekatan saya misalnya ya orang kampung yang nggak butuh jurnal akademik kan, nggak butuh apa capaian-capaian akademik kan, nggak paten dianggap profesor dan yang lainnya, ya saya sapa dengan nasaul ibad, saya sapa dengan, lu kan sesederhana itu sebenarnya. Nasail, kitab kitab klasik. Iya kan yang dibutuhkan masyarakat pesantren. ketenangan. Nasail ibad. Gitu. Yang terakhir apa tadi spiritualitas tauhid, intelektualitas, akademik, alim, ulama lah pengedepanan itu, ilmu, terus kemudian yang terakhir keberdayaan. Nah, fakta keberdayaan ini bisa ke santri, bisa ke masyarakat, bisa ke moderasi, bisa Itu yang ada di tulisannya Gus Dur itu yang pribumisasi Islam yang kemarin saya bahas di video saya. ya. Menarik mas, dari pribumisasi Islam mungkin yang dimaksud kebanyakan orang itu adalah gimana Islam Arab itu dijadikan Islam di Indonesia. Ya. Sebenarnya itu enggak seperti itu mas. Jadi pribumisasi Islam itu bagaimana mengkontekstualisasikan ajaran itu sesuai dengan zaman dan tempat tertentu. Intinya di situ kan, kata pribumisasi itu lebih ke kontekstual gitu. Ya kan. makanya gini. Lah itu yang menarik tadi mas. Jadi ilmu yang dimaksud Gus Dur itu bukan hanya ilmu agama ansih, tapi lebih kepada kepakaran masing-masing bidang. Misalkan ini sambil diskusi mas ya. Misalkan bagaimana menghukumi suami istri yang mau program KB itu kan, itu tidak hanya dilihat dari sisi bahwa Nabi pernah bersabda bahwa saya adalah Nabi yang akan membanggakan umatku di akhir zaman ketika jumlahnya itu banyak gitu kan. Jadi ketika ada KB kemudian membatasi keturunan ya kan, kalau dilihat dari kacamata hadis tadi itu kan berarti kan menyalahi sunnah Rasul kan. Sedangkan zaman modern ada kajian tentang medis, ada kajian tentang kalau kebanyakan anak maka secara sosial juga kurang baik, itu berkaitan dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi melibatkan banyak ahli akhirnya untuk menentukan satu hukum yang mungkin itu dalam konteks pemberdayaan mungkin bisa ya dimasukkan dalam perumusan hukum itu juga yang konteksnya agama itu juga perlu melibatkan orang-orang ahli di luar
ahli fikih gitu. Mungkin kira-kira seperti itulah. Itu masukan Gus Dur di zaman itu. Iya, di zaman tahun 80-an. Saya bukan berusaha menyimpulkan fakta yang Mas Fikri sampaikan tadi kan. Jadi saya pernah terakhir kali diminta ngisi teman-teman Gus Durian ya di Malang. Nulis tentang Islamku, Islam Anda, Islam kita. Terus kemudian saya kayaknya pada waktu itu nulis lembaran gitu, zaman itu 1-2 lembar tentang Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur kita. Saya baca berulang-ulang tulisan Islam dan Islam kita itu, ternyata pikiran saya kan Islamku itu Islam saya, terus Islam versi mereka, terus enggak. Dalam tulisan itu tidak begitu. Lah, maksud saya hal menarik dalam podcast ini yang perlu kita serap adalah ya jangan hukumi, nilai sebenarnya siapapun, terutama Gus Dur hanya dengan covernya, judulnya. Iya kan, kalau misalnya pribumisasi Islam terus ya makanya baca. Iya, kita menolak 100% Islam yang dari Arab ya nggak benar, nggak bisa. Karena menurut Gus Dur di tulisannya itu Islam dan budaya itu beda definisi tapi saling keterkaitan sama dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, kunci dari menurut saya kunci ketika kita pengen ibroh mengambil pelajaran dari Gus Dur, maka sebagaimana umumnya di tokoh-tokoh yang lain juga saya membaca juga, ya jangan langsung hasil jadinya. Hasil jadi itu bisa quote-nya, makalah, tapi kontekstual quote itu tapi dimana? Sekarang kan lebih enak golek quote, Mas. Gus Dur bukan orang praktis, Pak, meskipun penyampaiannya praktis gitu loh. Lah, dibalik kepraktisan gagasan-gagasan atau ucapan Gus Dur itu ada bahan alat yang tidak praktis. Ya benar. Ya kan orang, ya itulah bedanya kiai-kiai kita itu kan sesuatu yang sulit itu disampaikan dengan secara sesederhana mungkin sesuai dengan audien, sesuai fakta di lapangan. Ngapain ribet-ribet? Lah kalau saya ketemu Mas Fikri bahas apa tadi, karena podcastnya Gus Dur nggak tak panjang-panjangkan. Kalau podcastnya misalnya bahas masail ya saya nggak mau membuat Mas Fikri enak terus. Ya harus mikir lah, wong santri tebu ireng kok. Tidak, saya ingin hukumnya apa? Dibuatkan takbir, ini begini, ini hasil nggak bisa lah. Maka kapan kita muncul sebagai orang praktis, kapan kita muncul sebagai mendisplay diri sebagai orang-orang yang sangat kompleks gitu ya, bukan complicated lah, kompleks. Ya itu mungkin sampai saat ini saya masih belajar Mas. Kapan menjadi praktis, kapan menjadi kompleks. Loh, iyalah, kalau zaman bisnis ya, sampean punya konveksi, ya praktis. Saya praktis saja, ngamen konsep kain gini sejarah dari Cina, ngapain? Aku sampean oleh piro, aku oleh piro. Nah, gitu kan praktis. Lah, sayangnya hal yang mestinya dikomplekskan, hal yang sederhana tidak disederhanakan dalam konteks hukum, ini dipraktiskan. Ini kesebalikannya. Nggak bisa. Wes pokoknya ngaji ini wes selamat gitu ya. Goblok sampai akhir zaman selamat kok. Lah, orang-orang teman-teman kita yang nggak pernah mondok misalnya, kan nggak ngerti fakta misalnya, oh ternyata ada nahwu, ada sorof, ada macam-macam kan. Tapi ini mesin, ini alat bahan. Seorang Gus Dur sampai sehebat itu, dalam pandangan saya, itu dididik ala pesantren. Orang umum menganggap pesantren selesai. Tahu saya, oh pesantren berarti Gus Dur sangat paham logik, narasi dalam nahwu, sorof, iqlal, istimbatul hukum. Mungkin mungkin salah satunya dari usul fikih. Dan itu saya wakili tadi spiritualitas. Kalau orang tauhidnya jejak, yang kelihatannya kompleks itu sederhana. Tanpa tauhid, sudut ini sebenarnya sudut tauhid. Tanpa tauhid, mau intelektualitas, mau keberdayaan, buat program apapun yang itu sah-sah saja. Itu saya anggap tafsir semua, itu tafsir atas Gus Dur. Ada tafsir yang nulis, ada tafsir yang laku. Lah, itu nggak akan tuntas kalau tauhidnya nggak tuntas. Makanya banyak yang niru casingnya, kemasannya, tapi sulit niru zuhudnya. Kenapa? Karena tauhidnya tidak tuntas. Nanti orang umum yang lihat ini pasti melihat ini, tauhid itu kan tentang la ilaha Muhammadur Rasulullah. Itu bagian. Itu bagian. Gitu loh. Lah, tapi kan nggak, orang-orang kampung nggak pokoknya tauhid la ilaha illallah gitulah.
Tetapi kan ada fakta ilmu dan luar biasa yang di dalamnya ini. Lah kalau nggak sederhana, mestinya mereka yang punya nalar tauhid. Masa tauhid cuman identiti Islam. Makanya ketika Gus Dur 9 nilai Gus Dur ada nyebut Unity of God, saya nggak setuju. Unity of God? Ada itu. Ada dah, Mas. Tauhid itu kan penyatuan. Terus artinya ada pada waktu diskusi Unity of, berarti tauhid itu Unity of Gods. Persatuan. Ini ngapa-ngapain? Nggak bisa. Persatuan Tidak semua Tuhan. terminologi itu bisa disepadankan dengan bahasa yang kita gunakan. Makanya penyebutan saya kalau di internal ya wis pokoknya tauhid itu toto. Tapi karena ini podcast ya saya juduli spiritualitas. Mendingan secara umum spiritualitas. Daripada Unity of God. Kenapa saya hati-hati begitu? Karena bayangkan saya yang dulu diminta soalnya itu tadi loh Mas, jadi lihatnya itu langsung pas settlenya itu, jadi betul bahwa Gus Dur itu orang pesantren, terus ngaji pesantren, maka dari ayahnya dari mbahnya. Saya perlu pada waktu itu membaca, oh apa ya tokoh apa yang zona soal horizon. Saya akhirnya nemukan Gadamer, Schleiermacher, pemikir-pemikir Jerman yang menurut saya serap untuk memahami, melengkapi tafsir-tafsir atas ruang dan waktu. Gadamer, Horkheimer, beberapa tokoh-tokoh yang Ricker, begitu itu saya baca. Lah, kalau saya nunggu, Mas Win kan bukan dosen sekarang, kok baca itu ya? Gus Dur itu masa nunggu jadi dosen kudu? Masa kita pemberdayaan nunggu ada KKN? Itu tadi yang jenengan sebut tokoh-tokoh lebih Jerman. Banyak apa pembahasannya Mas? Lebih ke hermeneutika. Saya pelajari untuk memahami ruang dan waktu. Mas, terakhir mungkin apa kalau menurut sampean pesan-pesan kita sebagai selain zuhud tadi ya, kita sebagai orang yang mempelajari, kalau mengikuti saya sendiri kayak ya akan masih panjang lah. Ya saya menisbatkan diri sebagai orang yang mempelajari. Makanya bahasa tadi ibroh. Ya, yang mengambil ibroh dari Gus Dur. Mungkin apa yang menurut sampean bisa sampaikan hal menarik dari Gus Dur yang bisa kita ambil gitu, sebagai ibroh. Saya untuk terakhir saya wakili dengan quote yang sempat saya share. Saya sampaikan ke teman-teman pas ngaji. Kita bisa jadi apapun. Kita boleh jadi apapun. Tapi ingat, kita harus tetap jadi manusia. Kita bisa jadi apapun. Kita boleh jadi apapun. Nah, itu sangat sederhana sekali Mas ya. Tapi pengucapannya ya. Ya, tetapi jangan lupa kita ini manusia. Terakhir sekali karena saya pengagum Burdah. Loh, Gus Dur pengagum, Pak. Gus Dur kuliahnya di Mesir, di Baghdad kan soal sastra. Beliau pengagum Busiri juga. Ini apa ada di pelatihan formalnya Gus Durian atau formal? Nggak tahu, saya nggak pernah ikut Mas. Ya enggak, makanya nggak boleh tafsir ini satu-satunya nggak boleh. Saya sudah menyadari itu. Nah, kata suatu saat Al-Busiri itu juga sama. Imam Al-Busiri pengarang Burda itu sempat stagnan, artinya mau ngarang syair ini gimana ya habis mimpi itu. Terus akhirnya kuncinya ini, sekaligus ini sampai saya ijazahkan ini. Dan ini akhirnya sejarah kenapa Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenapa ini dijadikan pengulang-pengulangan dalam ketika kita membaca pujian-pujian Burdah kepada Rasulullah, yaitu fama belagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nah, akhirnya dipotong. Kata kuncinya sebenarnya wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semua sudah dipuji, mukjizatnya ja'al li da'watihil, Kanjeng Nabi kalau datang begini, kalau rawuh begini, Kanjeng Nabi itu begini, macam-macam, hebat-hebat semua. Satu lupa, pujian yang stagnan akhirnya. Apa mana ya? Nah, ternyata kuncinya adalah fama belagul ilmi fihi anna basyarun. Senotok-notok engkau, ini kata Al-Busiri, memuji Rasulullah, menghebatkan Rasulullah. Anna basyarun. Annahu basyarun.
Annahu basyarun. Tetap manusia. Tetap manusia. Nah, ini kalau ditekskan manusia, Annas juga manusia, basyarun juga manusia. Tentu ada Mas Fikri yang sarjana sastra Arab ya harus paham lah. Kalau orang umum terjemahannya tetap manusia begitu loh. Lah apa habis itu? Wa nukhirul limi wa annahu khairu khalqil limi. Ini kan sama kayak Khairu khalqi. Muhammadun basyarun la Laisa kal basyar. Dia manusia tapi tidak seperti manusia. Lah cara ngocei ini ya harus ada perangkat-perangkat. Lah tapi kalau kita hanya praktis ya udahlah menungso. Jatuhnya bisa jelek. Alah, Nabi Muhammad ya menungso. Kan jelek. Maka quote Gus Dur sama dengan quote-quote atau makalah bahkan hadis sekalipun. Itu yang sederhana itu menyingkap kompleksitas makna. Lah kalau salah tempat selesai, Pak. Gus Dur misalnya gitu aja kok repot. Misalnya quote itu dibuat jimat sama kita yang lagi masalahnya banyak. Itu quote itu. Oh, yang ini Mas, contoh ya. Sebenarnya cara mengatasi masalah itu dua. Gitu ya, Mas. Itu kan Kalau permainan kata. Kalau masalah itu nggak bisa diselesaikan, ya nggak usah dipikirin, nggak bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan, nggak usah pikirin. Jadi Gus Dur itu ya wis turu ae dia omong. Anaknya tidur. Gus Dur tidak pernah lari dari masalah. Dan quote itu kita kemas copot dari Gus Dur. Dari konteksnya. Lah sampean copot untuk menghantam. Kalau ayat Al-Qur'an itu turun konteks. Asbabul wurud, Asbabun nuzulnya itu dari asbabul nuzulnya itu enggak iya, makanya penting ya. Begitulah. Bener Mas. Tas ini kan masalah. Kita kamu tuh kuat itu untuk motivasi kok malah untuk optimisme kok malah kamu lari dari masalah itu mungkin gimana? Lebih enaknya itu masalah itu dipikirin tapi jangan terlalu dipikirin teman-teman apapun sampai itu bahasanya gitu aja wes ya. Kalau saya sebagai tukang menggumus langgar gitu ya, langgar jati ya, beliau juga sebagai itu bahasa saya sederhanakan, mencoba sederhanakan saja misalnya. Wus intinya ini loh Pak begitu. Ketika ini sales, ini tukang apa? Dagang es dan yang lain. Ya kan nggak mungkin saya bilang menurut ini tidak mungkin lah. Tapi nilai-nilai itu bisa kita sampaikan. Nah terakhir karena gini, saya itu dulu dibilang menafsiri Gus Dur dalam arti dalam lagu gerak aktivisme itu juga mengalami mangkel lah namanya manusia ya, tapi kan belajar akhirnya. Dulu ketika saya awal-awal sama teman-teman menggerakkan moderasi toleransi, ya Allah, sampean pernah masa kuliahmu paling itu saya diisukan ini bukan pengurus NU, ini Syiah. Pernah kan ingat saya digeruduk banyak orang soal Syiah itu. Sekarang hal yang saya lakukan dan teman-teman lakukan zaman itu sekarang jadi program Yahud yang saya bilang tadi. Menterinya juga mirip Yahud itu. Moderasi beragama, keliling ke Belanda, keliling. Itu saya bilang saya ingat itu waktu saya kuliah itu diajak ke haul Gus Dur di gereja gitu. Terus haul Gus Dur di kelenteng. Jadi yang saya ingat itu habis itu yang menggerakkan itu fanatikme seolah-olah itu tafsir satu-satunya bahwa ini Gus Dur begini. Terus kemudian mulai nang kos-kosan, mulai nang kampung, pulang ke rumahnya masing-masing, nonggo ndak pernah ndak pernah apa Gus Dur begitu gitu loh maksud saya. Lah ini saling semua tafsir nggak akan berhenti. Setiap zaman ini berubah, tapi cara mengibrah apa ya bacalah tulis-tulisan Gus Dur. Istilahnya kan cuma perkenalan saja kan waktu itu ke gereja, perkenalan terus kenal dengan pemuda-pemuda yang ada di gereja. Coba setelah itu habis itu aku terus foto-foto kan saya foto-foto di atas mimbarnya gereja, meceng-meceng itu coba begitu saya keluar dari kampus ya sekarang ini terus lihat saya dulu itu aku melakukan begitu biaya sendiri sama teman-teman itu masih dicibirin sama dianggap liberal, dianggap antek Syiah. Coba masih ingat kamu di Merjo saya ngobrol sama, padahal itu diskusi yang satu panelisnya selain saya itu ada tokoh Syiah, terus kemudian win Syiah gitu. Lah sekarang itu berubah lagi melakukan itu ada duit di kampus. Coba ada yang mohon maaf kadang ada fiktif juga, saya ngumpul-ngumpul foto-foto selesai. Fakta kedua
Saya ini dulu elek-elek begini ya, tadi ngajak teman-teman ke Gus Durian, ngajak meskipun kamu anak Tebu Ireng ya gitu, jangan-jangan nggak sangat Gus Dur kan, saya khawatir ini. Saya ajak pada waktu itu. Kayak ini teman-teman ini dalam konteks gojlokan. Nah, habis itu Wik, saya balik arah, ternyata fakta masyarakat yang saya tinggali sekarang di sini, ini memunculkan saya harus cerita panjang ya. Akhirnya saya muncul sebagai ustadz lah bahasanya, kampung. Ngaji akhirnya begitu. Habis itu buat majelis. Burdahan, keliling. Tapi Terus yang kumpul beberapa zona kumpul habaib. Itu akhirnya beberapa teman bilang, Pak Alawi ini habaib. Apa-apaan gitu loh. Saya terlalu, jadi itu tadi orang itu kan lebih suka menilai daripada berpikir gitu kan, ada quote-nya itu. Bahkan ada teman saya yang dulu nggak seneng Gus Dur, habis itu begitu, alah, kita anggap lebih mahal meongnya kucing dulu kalau di saya. Dan itu Mas, terima kasih banyak. Oke, Mas, sukses Mas Fikri. Winartono podcastnya pengen mengangkat dan Gus Dur. Saya pesan saja, selain ku tadi pesan Mas Fikri, khusus Mas Fikri dan teman-teman tim Singosari, podcast itu satu tafsir juga. Tapi landasan melakukan podcast Gus Dur ini kalau bisa ini didasari dengan ngaji sorogan atau ngaji memanai Gus Dur. Sehingga podcast dapat, belajar Gus Dur juga dapat. Kalau saya misalnya ngomong, Mas Fikri, saya pengen belajar Gus Dur, wocon buku nih Gus Dur, wocon tokoh-tokoh pemikir, ulama-ulama yang Gus Dur terinspirasi oleh beliau. Kan apa toh? Apa toh? Mas aku sekarang kampus, terus kemudian kon moco kan ya. Yang penting podcast kan. Iya, nanti ya saya dengarkan sendiri kan. Saya edit sendiri ya, kan. Tinggal lagi. Ya sukses lah, bagus lah. Fatihah untuk Gus Dur lah. Ya, semoga ada nilai manfaat yang bisa kita ambil amin. dari podcast kita kali ini ya. Jangan lupa untuk like video ini jika menarik, dan boleh untuk komentar juga, kita diskusi di kolom komentar, dan share video ini agar banyak sahabat-sahabat kita yang juga ikut berdiskusi tentang guru bangsa kita ini, yaitu Gus Dur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.